Coba deh bayangin, tentara tapi senjatanya ditukar jadi skop dan palu. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah program luar biasa yang persis melakukan itu. Sebuah program yang mengubah wajah desa-desa di Indonesia, satu demi satu. Oke, coba kita berimajinasi bareng ya. Anda lagi di desa yang tenang, adem ayem, tiba-tiba datang serombongan tentara. Apa nih yang ada di kepala Anda? Wah, ada latihan militer, atau mungkin ada operasi keamanan, gitu kan? Ternyata semua dugaan itu salah besar. Mereka nggak datang buat perang loh, mereka justru datang untuk membangun. Ini nih, kisah tentang gotong royong, bukan soal pertikaian. Oke, sekarang kita langsung terbang ke lokasinya yuk. Kita mendarat di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kenapa ke sana? Karena disinilah program TNI Manunggal Membangun Desa, atau yang lebih kita kenal dengan TMMD, edisi ke-128 baru aja dimulai. Dengerin deh kata Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi Ansarullah. Beliau bilang, TMMD ini adalah wujud nyata sinergi. Nah, catat kata kuncinya, sinergi. Jadi, ini bukan proyeknya tentara doang atau pemerintah doang, bukan. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya hasil kalau semua pihak, TNI, pemerintah, dan tentunya masyarakat jalan bareng. Oke, jadi mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya misinya apa sih? Kenapa kok TNI sampai harus turun tangan langsung bangun desa? Sebetulnya jawabannya itu udah ada di namanya sendiri, TMMD. TNI Manunggal Membangun Desa. Kata yang paling penting di sini tuh manunggal. Artinya apa? Artinya menyatu. Nah, inilah jiwanya program ini. Kemitraan yang benar-benar sejati antara tentara dan rakyat. Ini kan sebuah pergeseran peran yang wow, luar biasa ya. Biasanya kita lihat TNI itu sebagai garda terdepan pertahanan negara. Benar kan? Tapi lewat TMMD, kita jadi lihat sisi lain mereka. Mereka jadi arsitek pembangunan desa, jadi mitra yang kerjanya bahu-membahu sama warga. Ini transformasi total. Dari penjaga keamanan jadi penggerak kemajuan. Dan tema tahun ini pas banget bunyinya TMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau fondasi bangsa yang kuat itu bukan cuma dibangun di kota-kota besar. Justru mulainya dari desa-desa kecil yang berdaya. Oke, kita udah ngomongin konsepnya. Sekarang kita lihat yang lebih konkret. Apa aja sih yang beneran dibangun di Padang Pariaman lewat program ini? Proyek utamanya ini gede banget. Buka jalan baru sepanjang 2 km. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar jalan beraspal biasa. Coba dibayangin, jalan ini tuh kayak urat nadi baru buat ekonomi desa. Petani jadi gampang bawa hasil panen ke pasar, waktunya kepangkas, dan ujung-ujungnya pendapatan mereka naik. Tapi, tunggu dulu, nggak cuma jalan loh, TMD ini nyentuh hampir semua aspek kehidupan di sana. Ada jembatan baru buat nyambungin dusun, gorong-gorong biar nggak banjir, terus ada 5 rumah warga yang tadinya nggak layak jadi bagus lagi, 3 musola direnovasi, sampai fasilitas air bersih dan sanitasi. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini transformasi desa total. Oke, bangunan fisiknya keren, jalannya baru, tapi coba kita pikirin deh, apa gunanya semua infrastruktur canggih ini kalau orang-orangnya sendiri nggak ikut berkembang? Nah, disinilah pinternya TMMD. Program ini sadar banget, bangun tembok aja nggak cukup. Yang paling penting itu, bangun manusianya juga. Yuk, sekarang kita bedah sisi non-fisiknya. Jadi, kuncinya itu pemberdayaan. Ada apa aja? Macam-macam. Ada penyuluhan soal kesehatan dan stunting, ada pelatihan pertanian biar panennya makin bagus, ada juga sesi melek hukum, sampai pendidikan bela negara. Bahkan, ngurus KTP dan KK bisa langsung di lokasi. Ini benar-benar investasi jangka panjang buat sumber daya manusianya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa besar sih skala proyek seambisius ini? Dan apa warisan yang mau ditinggalkan? Coba kita intip angkanya. Jelas, transformasi kayak gini butuh modal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman nggak main-main. Mereka gelontorkan 1,3 miliar rupiah. Angka ini bukan cuma soal duit ya, ini adalah bukti komitmen serius buat kesejahteraan warganya, baik buat bangunannya maupun buat orang-orangnya. Dan ini yang bikin geleng-geleng kepala. Semua perubahan besar ini selesai cuma dalam 30 hari. Bayangin, kerja maraton dari 22 April sampai 21 Mei. Ini nunjukin betapa efisien dan dedikasinya semua yang terlibat. Dan lihat deh, siapa aja yang kerja.
Ini yang nunjukin semangat gotong royongnya. Ada lebih dari 115 personel TNI dan Polri, 35 staf panitia, dan yang paling keren, setiap hari ada sekitar 50 warga yang ikut turun tangan langsung. Ini benar-benar proyek dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pak Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ngasih penutup yang dalam banget. Beliau bilang, tujuannya bukan cuma membangun sesuatu buat dinikmatin sekarang, ini lebih kayak menanam benih kemajuan, menciptakan warisan yang nanti buahnya bisa dinikmatin sama anak cucu kita.